Ammar menjawab, dirinya menginginkan pahala. Tiba-tiba Rasulullah melangkah mendekati Ammar, lalu membersihkan debu yang mengotorinya dan berkata, bergembiralah kau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Dan benar saja, saat perang Siffin pecah, para pendukung Ali bin Abi Thalib pun melihat syahidnya Ammar bin Yasir. Ketika umat muslim tengah sibuk membangun Masjid Nabawi, Ammar bin Yasir membawa 2 buah batu bata. Padahal, para sahabat lainnya hanya membawa 1 batu bata. Rasulullah melihat, menanyakan alasan Ammar membawa batu bata lebih banyak dari para sahabat lainnya. Ammar menjawab, dirinya menginginkan pahala. Tiba-tiba Rasulullah melangkah mendekati Ammar, lalu membersihkan debu yang mengotorinya dan berkata, bergembiralah kau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Dan benar saja, saat perang Siffin pecah, para pendukung Ali bin Abi Thalib pun melihat syahidnya Ammar bin Yasir. Ketika umat muslim tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten kali ini, saya akan menyoroti dalam hal pelaksanaannya sholat Idul Fitri. Karena ya berulang kali kadang-kadang tiap tahun ya. Tapi ada kalanya kalau lagi akur mungkin pada pengurus ormas-ormas, nggak ada misi-misi tertentu. Kadang-kadang hari Idul Fitri itu dari awal sampai akhir Ramadannya, Lebarannya selalu bersama gitu, berbarengan gitu. Tapi sekarang ini, sejak era reformasi sebenarnya, saya menelaah dan memperhatikan. Jadi sering terjadinya mungkin ini unsur kesengajaan. Sengaja dengan alasan punya argumen masing-masing tentang dimulainya masuk bulan Ramadan dan penentuan hari lebarannya gitu kan, Idul Fitrinya. Jadi mereka mengklaim pada punya ahli gitu ya untuk melihat hilal, walaupun menyandarkan istilahnya pakai perhitungan hisab, tapi kan hisabnya itu dimulai karena setelah melihat katanya hilal gitu. Tapi saya sendiri sebagai ya mungkin yang sebagai saksi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mau diakui mau tidak bahwa saya sendiri sebagai khalifatul ardi memantau mengawasi keadaan umat gitu. Keadaan umat tentang mungkin kalau buat orang-orang awam ini menjadi suatu jadi bingung lah gitu antara memilih yang mana gitu, karena di sisi lain kelompok seperti sekarang ini ada yang hari Jumat Idul Fitrinya, sedangkan negara mengumumkan besok Sabtu gitu ya. Tapi kalau saya sendiri punya penghitungan sendiri juga gitu. Ya ada kalanya saya itu bisa berbarengan dengan apa yang diumumkan oleh negara, tapi bisa juga menyetujui apa yang diumumkan ormas lain gitu. Karena yang mayoritas sekarang nih Idul Fitrinya di hari Jumat sekarang ini tahun 1444 ini Muhammadiyah dan sebagian tuh ada Jamaatul Muslimin ya, saya lihat tuh yang hari Idul Fitrinya sekarang lebarannya gitu, hari Jumat sekarang ini. Barusan orang itu ya mengajak gitu untuk berlebaran hari ini. Padahal kita kan sudah tahu apabila ada keraguan tentang awal bulan Syawal gitu untuk melaksanakan lebaran istilahnya sholat Idul Fitrinya. Kalau kita ragu-ragu, ya puasanya harus dilengkapi, digenapi menjadi 30 hari gitu.
Yang jadi masalah yang apabila kita mengurangi gitu ya. Yang satu harinya dengan kesengajaan, dengan argumen seolah-olah perhitungan sudah tepat berdasarkan hilalnya, berdasarkan hisabnya itu udah yakin gitu. Padahal dia sendiri salah dalam melihat hilalnya. Ya, akhirnya salah juga terhadap umat yang puluhan juta. Jadi puluhan juta orang yang mengikuti hari Jumat Idul Fitrinya hari Jumat ini diikuti oleh puluhan juta, walaupun sehari itu kan Ramadan itu wajib hukumnya. Sedangkan sholat Idul Fitrinya itu sunnah. Jadi kita itu selalu mendahulukan Idul Fitrinya daripada saum Ramadannya yang wajib. Karena kalau sudah menyatakan bahwa sekarang lebarannya, walaupun ada keterangan bahwa diharamkan berpuasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu kan kalau puasanya sunnah. Kalau wajib justru yang harus digenapi, karena keterangan nabinya juga begitu. Kalau kita ragu-ragu antara ini 29 hari, kita harus menggenapi menjadi 30 hari. Tapi untuk kali ini saya sebagai saksi, saya menyaksikan bahwa puluhan juta umat mau di negara mana saja gitu, karena berdasarkan ikut ke satu kelompok, akhirnya ya diikuti oleh sekian puluh juta orang, ya ditanggung segala dosanya ditanggung oleh imamnya gitu, pemimpinnya dari kelompok itu. Jadi yang satu hari ini yang seharusnya masih puasa gitu ya, masih saum wajib, kalau meyakini sudah lebaran berarti tidak akan ada kodo, tidak mengkodonya. Tapi adapun kepada saudara-saudara sekalian, ada yang di lingkungan mayoritas bahwa berlebarannya hari ini, hari Jumat, ya kita ikuti aja yang sunnahnya itu. Ikuti sholat sunnahnya, tapi puasanya tetap harus. Karena puasanya tuh saumnya wajib, hukumnya harus dijalankan. Tanpa ada udurnya tidak bisa membatalkan gitu ya. Kecuali kalau lagi sakit, sakit nggak kuat hari ini ya udah batal gak apa-apa. Tapi kan di lain hari bisa harus diganti gitu. Nah kalau keyakinan bahwa hari ini lebaran, soalnya kan udah meyakini puasanya 29 hari, tidak mungkin dia mau mengkodo gitu, dengan niat mengkodo, ya daripada mengkodo udah meningkat puasa, karena masih banyak puluhan juta lagi yang golongan lain, kelompok lain sesuai anjuran pemerintah kan lebarannya besok. Menurut saya juga perhitungannya besok. Menurut penanggalan Jawa gitu kan masih tanggal 1 Syawalnya hari Sabtu, besok tanggal 22 April gitu. Jadi saya menyayangkan gitu ya. Jadi kebingungan di bawah, di orang-orang awam. Ya mungkin kalau seorang pemimpin ormasnya dia tanggung jawab terhadap puluhan juta, ya silahkan saja. Karena kejadian ini nanti di akhirat saya jadi saksi terhadap umat ini gitu, keadaan umat sekarang. Saya jadi saksi tentang kebijakan seorang pemimpin itu, pemimpin agama atau pemimpin negara, pemimpin daerah, wilayah, itu pasti dipinta pertanggungjawabannya gitu. Termasuk dalam menyampaikan hukum-hukum sebenarnya. Sedangkan yang saya pahami itu karena keegoan gitu. Jadi keegoan diri merasa bahwa paling benar karena melihat ru'yat dari kemarin, hilal melihat berdasarkan melihat hilal kemarin. Sebenarnya itu di akhir bulan Ramadan kan, sebelum tanggal 1 Syawal itu ada posisi di bawah 2 derajat itu pasti tidak terlihat.
Begitu terlihat lagi udah di 3 baru tanggal 1. Jadi yang terlihat kemarin itu justru di akhir tanggal 28 berarti yang terlihat istilahnya apa, hilalnya itu. Jadi akhir bulan bukan awal bulan. Kan posisi kan bumi gini, tanggal 1 bulan terlihat sedikit, tanggal 1 beratnya di atas 3 derajat lah tanggal 1. Terus besoknya lagi muncul sore ibaratnya 5 derajat turun lagi. Besoknya lagi muncul 6 derajat turun lagi. Terus makin lama kan sampai terus. Sampai di sini posisikan bulan purnama itu tanggal 15. Nah, kalau udah sampai di sini nanti kan muncul lagi makin lama makin misalnya jam 7 baru muncul, baru kelihatan gitu. Karena makin lama akhir lagi posisinya ini. Nah, posisi awalnya lagi ini di yang dilihat itu terakhir bulan akhirnya pasti sama posisi 3 derajat atau 2 derajat terlihatnya. Nah, masa kekosongan ini itu diperkirakan sehari. Jadi bulan tuh gak mungkin kelihatan. Sedangkan para ru'yatul hilal yang kemarin melihat itu baru akhir bulan. Sekarang nggak terlihat. Jadi penentuan tanggal 1-nya memang besok, hari Sabtu. Harusnya gitu. Karena kenapa baru istilahnya setiap Idul Fitri yang jadi kacaunya saja. Tahun baru tidak ada kendala karena nggak melihat hilal gitu. Padahal kalau dilihat secara ini ya di bulan purnamanya aja gitu, tanggal 14 gitu. Tanggal 14 bulan Hijriah. Dihitunglah dari sana gitu harusnya udah lihat bentar jam 12 ya harus tepat di atas kepala gitu istilahnya. Jam 12 malam gitu. Di tanggal 14 tuh. 14 bulan Hijriah gitu. Udah gitu baru dihitung. Nah, itu pasti kelihatan. Pasti kelihatan yang 3 derajat atau 2 derajat itu akhir bulan apa awal bulan. Karena posisinya sama seperti sabit gitu. Seperti itu gitu. Jadi kebanyakan orang-orang ya ormas sebelah itu yang sekarang mendahului gitu ya. Jadi melihat hilal tuh dikiranya awal bulan pada akhir bulan itu. Bukan belum masuk tanggal 1. Itu baru ada yang dilihat tuh akhir bulan di bawah 2 derajat gitu. Karena kalau itu ada tempo 1 hari itu pasti gelap nggak kelihatan karena di bawah 2 derajat. Melihat sabit bulan sabitnya itu ya. Nah, begitu tanggal 1 baru muncul lagi normal di atas 2 derajat atau 3 derajat baru terlihat. Turun lagi tanggal 2 naik mungkin 4 derajat, tanggal 2 3-nya naik jadi 5 derajat terus makin lama kan purnama gitu. Seperti itu melihatnya gitu. Karena saya juga menggunakan hisab ya yang tidak pernah berubah. Seperti perbintangan itu nggak pernah meleset. Tanggal sekian itu di mungkin di tanggal bulan gerhana matahari hibrid itu dalam 100 tahun 3 kali. Itu udah kehitung nanti tanggal bulan tahun sekian, jam sekian pasti kira itu hitungan hisab yang benar gitu. Tidak mungkin meleset. Dan perhitungan hisab yang saya gunakan juga seperti karena penanggalan Jawa gitu. Kita masih bisa melihat tahun 60 gitu ya. Itu tepat terus gitu sampai yang kedepannya mungkin tahun 2050 bisa dilihat sekarang. Tanggal sekiannya hari jatuhnya udah pasti terjadi. Itu hisab itu nggak pernah berubah. Dan hijriahnya juga tepat terus, bulannya juga tepat terus. Tapi giliran di misalnya Idul Fitri selalu aja ada misalnya benturan gitu ya yang bikin bingung di masyarakat awam gitu. Itu yang disayangkan gitu. Ya kalau mereka siap tanggung jawab akhiratnya karena melaksanakan ibadah saum itu kan
urusan akhirat, urusan Allah gitu. Allah yang tahu, nanyanya ke Allah gitu. Jangan nanya ke hawa nafsu. Karena dari dulu kalau kesepakatannya ulama udah jelas istilahnya melalui negara, karena kita itu hidup bernegara gitu ya. Harusnya turutnya pemerintah aja gitu. Pemerintah mengumumkan hari Sabtu aja hari Sabtu. Walaupun saya sendiri punya perhitungan ya, kebetulan untuk tahun ini berbarengan bersamaan dengan penghitungannya dari Menteri Agama gitu ya. Berdasarkan hilal dan hisabnya benar juga pas gitu buat lebarannya hari Sabtu. Jadi buat yang lebarannya hari Jumat sekarang, apalagi nggak pernah dikodo, itu yang 1 hari tanggung sampai akhirat nanti. Ketemu di akhirat. Karena ini sudah berulang. Dari sejak zaman reformasi selalu ada isu. Walaupun iya kadang-kadang saya juga mengakui bahwa oh kali lagi benar nih yang ormas ini saya ikuti. Oh ini tidak sesuai nih yang sekarang nih kebetulan bentrok sama saya juga. Jadi saya juga punya prinsip sendiri, punya penghitungan sendiri. Istilahnya walaupun tidak melihat dengan mata kepala urusan hilal, tapi ada hisab yang udah dari berapa puluh tahun ke belakang sampai yang nanti ke depan sampai 2500 juga udah bisa kehitung. Ada yang tidak pernah meleset hitungan perbintangan itu. Karena pergerakan ini sudah pada realnya gitu, nggak mungkin meleset, hitungan itu gitu. Nah ini fenomena yang saya rasa, yang saya nilai gitu, ini kebanyakan demi kepentingan saja gitu, bukan demi kepentingan akhirat, bukan, tapi kepentingan dunia, biar dilihat umat siapa yang ikut sekarang, berapa juta, berapa puluh juta yang ikut misalnya Idul Fitrinya sekarang nih. Kadang-kadang negara lain juga, negara tetangga kita kadang-kadang ikut ke ormas ini gitu. Berhitungnya, cara hisabnya gitu, cara melihat hilalnya gitu. Sampai akhirnya ya ke Timur Tengah juga seolah-olah kalau di sini udah lebaran masa di sana enggak gitu misalnya di Arabnya gitu. Akhirnya kadang-kadang padahal di Arab juga selisihnya kan 5 jam sampai 6 jam kan. Kita udah lebaran misalnya di sono baru. Berarti itu sering terjadi seperti di Idul Adha. Di sono baru bubar wukuf misalnya di sini udah pada lebaran gitu. Ada yang punya hajatnya di sono. Di Arab Saudi yang punya hajat hajinya gitu kan, yang punya hajatnya itu orang-orang yang lagi kalau di wukufnya sudah bubar, udah beres melaksanakan kurban, mungkin di sini di kita lebaran gitu. Di sono lagi wukuf, di sini mungkin lagi pada puasa istilahnya. Di bulan Idul Adha itu ya, Rayagung, Idul Hijjah. Nah ini fenomena-fenomena ini ya memang kalau kita nggak mengambil sikap toleransi kebijakan itu ya mungkin kita akan pada kekeh dalam pendirian gitu ya. Tapi dalam hal ini kalau saya sebagai saksi, jadi umat kelompok ini begini, kelompok ini begini. Nah saya juga punya prinsip sendiri antara mengikuti ini atau ini gitu. Yang kebetulan untuk tahun sekarang ini di tahun 1444 Hijriah ngikuti yang diumumkan oleh pemerintah gitu. Lebarannya berhari hari Sabtu besok gitu ya. Jadi sekarang kita masih menjalankan puasa. Karena daripada kita menyalahi apa yang telah disabdakan oleh Nabi, kalau kita ragu-ragu, misalnya 29 hari tapi belum melihat hilal, misalnya belum masuk tanggal 1 Syawal gitu.
Ya udah kita genapi aja puasanya 30 hari gitu. Jangan di diskon. Mentang-mentang mau lebaran diskon puasanya gitu. Walaupun iya ada keterangan diharamkan puasa di hari raya gitu. Kalau puasanya sunnah, kalau Ramadan kan wajib, saum Ramadan tuh wajib hukumnya. Sedangkan Idul Fitrinya salat Idnya itu sunnah. Kita harus mendahulukan yang wajib. Jangan mempertahankan yang sunnah gitu. Yang wajibnya dulu. Nah, kalau kita misalnya berselisih di waktu ini tentang mengeluarkan zakat juga bisa salah. Karena harusnya kita kan mengeluarkan zakat di akhir setelah bulan Ramadan beres ya. Habis maghrib baru ngeluarin zakat fitrah itu. Nah sekarang ibaratnya kalau gitu ya, yang pengurus zakatnya sudah membagikan sekarang hari ini gitu, hari Jumat. Sedangkan puasanya belum beres nih karena Jumat kita itu masih berpuasa. Masih saum gitu. Ya yang harusnya dikeluarin zakatnya besok malam lebarannya gitu kan. Itu enggak jadi pahala zakat fitrah jadinya. Sebelum beres saum itu dianggapnya masih sedekah. Itu bisa gagal juga zakatnya. Udah pahala puasanya kurang sehari, zakatnya enggak sah waktunya kan waktunya dari maghrib ke sebelum salat Idul Fitri gitu. Yang lebih afdol itu mengeluarkan zakat setelah subuh gitu sebelum berangkat ke Idul Fitri untuk mengeluarkan zakat. Dan yang lainnya juga ini tata cara ya pengambilan zakat fitrah. Karena di situ tuh ada nama istilahnya yang hak menerima dari zakat fitrah itu amilin ya. Nah, amilin ini tugasnya sebenarnya kalau dulu itu diambilin ke rumah gitu ya. Jadi berapa keluarga harus nyetor beras atau kurma kalau dulu itu ada petugas yang ngambilin ke tiap rumah. Kalau sekarang kan kerja ambilin di masjid, kita masyarakat yang mau zakat yang nganterin misalnya ke petugasnya ke DKM-an ke masjid gitu. Kalau dulu enggak. Kalau dulu memang diambil ke rumah-rumah. Misalnya di sini ada 5 keluarga, 5 orang gitu ya. Berapa kali 2,5 kilo istilahnya ya sekian jemput bola gitu. Karena itu harusnya ada petugas yang sebutnya amilin gitu ya. Walaupun kata versi orang lain ada bahwa amilin ini nggak ada katanya. Misalnya yang ada tuh fakir miskin di zakat fitrah itu gitu. Jadi kepada hak yang fakir miskin di lingkungan kita gitu. Yang lebih diutamakan dulu gitu. Kalau dari baitul mal atau zakat mal baru katanya. Jadi memang itulah itu salah satu cabang mungkin beda penafsiran, beda paham, ya terserah. Mungkin mau yang ngambilnya yang mana gitu. Memang yang dominan di masyarakat kita tuh keadaannya fakir miskin kebanyakan. Nah harusnya si zakat fitrah itu difokuskan ke itu aja gitu. Karena dulu saya pernah lihat kalau kepengurusannya yang nggak benar gitu ya. Beras zakat fitrah itu sampai ada lebih dari sebulan masih numpuk di kas gitu. Nggak dibagikan sampai habis. Untuk apa gitu. Sedangkan kalau zakat fitrah itu sebelum salat Id itu harus beres semua, dibagikan gitu. Kecuali zakat mal itu disimpan di baitul mal gitu ada rumah zakat mal gitu. Jadi tabungannya terserah gitu kalau zakat mal itu. Untuk apabila ada orang yang terlilit hutang misalnya terus orang yang baru mualaf terus yang misalnya terlantar perjalanan itu ngambilnya dari baitul mal. Tapi kalau zakat fitrah harusnya sebelum salat Id itu udah beres dibagikan, udah habis istilahnya.
Kalau ini pernah sampai numpuk berapa kintal zakat fitrah itu. Ya mungkin walaupun yang menguruskan seorang ajengan atau ustadz, tapi kalau nggak paham ya bisa salah juga gitu. Lagian kita yang menitipkan, soalnya dari tanggal 21 Ramadan udah pada nitip, mungkin udah menitipkan ke istilah petugas gitu ya. Makanya kalau saya sekarang ini belum ngasih zakat, saya mau langsung aja gitu. Besok takutnya sebelum saya beres puasa zakatnya udah dibagikan gitu. Akhirnya salah. Karena zakat fitrah tuh keluarnya kalau kita sudah ngeluarin dikasihkan ke yang haknya itu kalau setelah kita beres saumnya gitu. Di malam lebarannya gitu. Mungkin itu sepemahaman saya masalah ini. Tapi untuk keadaan di umat, saya sebagai saksinya, siapa yang benar gitu ya di tahun ini. Karena pasti itu ada persidangan, nggak ada yang terlewat kalau nanti di akhirat itu. Gimana nih umat yang sekian puluh juta, ratusan juta mungkin kalau yang beberapa negara ikut ke yang ormas yang sekarang nih lebaran itu bakal minta pertanggungjawabannya tuh tentang kewenangannya, kebijakannya. Kalau nggak tepat sesuai dengan instruksi yang disabdakan ya salah gitu kan, pasti dituntut. Siap-siap aja kita berhadapan di Mahkamah Agung nanti di akhirat gitu. Dan saya sebagai saksinya keadaan umat sekarang. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari bahasan masalah hari Raya Idul Fitri ini. Ada yang sebagian hari Jumat dan sebagian lagi termasuk saya besok saya menggenapi apa yang disabdakan Nabi itu, menggenapi puasa menjadi 30 hari. Dan saya juga meyakini yang ditetapkan hisab melalui saya itu, yang saya yakini perhitungannya tanggal 1 Syawal berdasarkan hisab saya itu besok. Tanggal 1 Syawalnya tuh hari Sabtu, bukan hari Jumat. Cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.